Jadi selamat malam bagi kita semua. Selamat datang di Sermon Oikumene untuk sesi yang kedua. Pada malam hari ini hadir 5 orang dalam pertemuan kita. Vikar Pendeta Hendra Crispin Manulang sebagai pemateri dan saya sendiri Timothy Saragi sebagai moderator. Hadir juga di sini Kak Sarma yang merupakan Ketua Pengurus Pusat Nama Poso GKPS yang sebagai penanggap utama. Selamat malam Kak. Dan hadir juga kembali saudari kita, saudari Rapenta. Dan satu lagi teman setia kita, Richard Sidebang. Selamat malam bagi kita semua. Jadi kita akan langsung memulai aja pertemuan kita. Sebelum kita memulai pertemuan kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pertemuan kami pada malam hari ini karena Engkau masih mengizinkan kami untuk bersekutu walaupun persekutuan kami lakukan lewat media Zoom. Biarlah kiranya Tuhan apa yang kami percakapkan di sini boleh kiranya semakin mendekatkan pengetahuan kami akan firman Tuhan dan semakin mendekatkan relasi antara kami dengan Tuhan. Dan teman-teman juga yang akan menyusul bergabung dalam pertemuan ini, kiranya Tuhan yang memberkati mereka juga agar dapat bergabung dalam pertemuan pada malam hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, salam bagi kita semua. Aku perkenalkan diri dulu secara singkat. Aku Timothy Saragi. Saat ini melayani di kantor pusat HKI sebagai pikar di Biro Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya kita perkenalkan pemateri kita, Saudara Pikar Pendeta Hendra Manulang. Dipersilakan. Singkat, nama saya Hendra Manulang. Sekarang saya Pikar Pendeta di kantor pusat HKI. Mungkin cukup demikian. Selanjutnya kita perkenalkan moderator kita Kak Sarma. Silakan Kak. Penanggap utama. Ya penanggap utama. Inilah tak fokus awak. Silakan Kak. Ya, shalom bagi kita semua. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Sarma Elvita Simaibang. Kalau di sini ada Ito Richard Sidebang, saya Simaibangnya. Tidak, beda, bukan sama. Kalau Sidebang masuk Silalahi, Silahi Sabungan. Kalau saya masuk Sinaga. Gitu. Saya Boru Simaibang. Saya dipercayakan sebagai Ketua Seksi Nama Poso Sinode GKPS. Gitu dia, Seksi Nama Poso Sinode GKPS. Tinggal di Medan. Itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita serahkan kepada pemateri kita, Saudara Pikar Pendeta Hendra Crispin Manulang. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Salam dari kita semua. Salam. Puji Tuhan kita dapat berkumpul. Hari ini kita penuh dengan semangat ya. Kembali untuk bersermon saat Oikumene memang masih baru. Dan mungkin ini juga bagi kita berdua ya Bang Tim. Mungkin evaluasi ya. Nanti di acara-acara selanjutnya ke depan kita sudah bisa kayaknya mengundang tokoh-tokoh agama lah ya. Ya. Pendeta. Oke, baiklah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, malam hari ini untuk nats khotbah kita di minggu depan, minggu selanjutnya atau minggu ini, yaitu diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 1 sampai ke 8. Kami akan bacakan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya,
yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku teguh untuk berpegang pada ketetapan, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintah, apabila aku belajar hukum yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Dan selanjutnya, saudara-saudara yang terkasih, saya akan mungkin bagikan screen. Sudah tampil? Oke. Untuk sorry. Yang di bawah ini. Yang ini. Ya. Udah, nggak bisa. Bisa. Oh, bisa. Ah, Baiklah. belum itu yang di-share, belum itu. Coba stop share dulu. Baru share screen lagi. Yang ini penayangan. Ya. Oke. Oke. Sudah. Ini nggak bisa Dan menambahkan ini ya. Iya. Oke. Biar gak ini, yang satu layarnya aja, ya minus hide. Oke. Ya oke. Oke, baiklah. Itu tutup aja yang ini, sudut kiri 3, close dong. Satu pembukaan, salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu yang saya cintai. Sungguh tentunya kita hari ini memiliki tanggung jawab masing-masing, juga beban yang sangat berat. Ada seorang bapak yang harus berkeringat darah demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ada seorang ibu yang harus turut banting tulang demi kasihnya kepada sang suami dan anak-anak. Ada pula seorang anak yang mungkin harus menahan cita-citanya yang mulia, atau mungkin putus sekolah, hanya karena kasihnya yang terlalu besar, tidak mampu melihat orang tuanya kesulitan, menanggung lebih banyak lagi derita. Terpujilah Kristus Yesus dengan beban yang Bapak, Ibu, dan Saudara pikul. Sampai detik ini, Anda tidak berhenti untuk tetap memuliakan namanya, dan masih mau untuk menghadiri kegiatan sermon Oikumene ini. Teks kita hari ini diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8 dengan tema kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Tidak ada orang yang mampu benar-benar bahagia kalau bukan karena ia hidup di jalan Kristus. Kebahagiaan yang didapat dengan cara jahat, dengan menduakan Tuhan dan di atas penderitaan orang lain, sungguh itu bukanlah kebahagiaan. Wajahnya dan hidupnya mungkin menunjukkan kebahagiaan, namun hatinya hanya Tuhan Yesus yang dapat mengetahuinya. Dan tentu sesuai firman Tuhan, mereka yang hidup seperti itu adalah orang-orang yang hidup dalam penderitaan, kemunafikan, dan kejahatan. Untuk penjelasan Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur pasal 119 ada perikop yang adalah perikop yang terpanjang di antara seluruh Alkitab. Mazmur ini berisi puji-pujian kepada firman Allah. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana Mazmur memuji Allah. Tetapi dalam Mazmur pasal 119 ini, Mazmur memuji firman Allah. Mazmur ini mengajarkan kita akan kepenuhan dan kedalaman segala sisi firman Tuhan bagi manusia dan bagaimana seharusnya manusia berelasi dengan firman Allah. Ketika kita membaca setiap bagian Mazmur, maka kacamata kita adalah Mazmur pasal yang pertama. Hanya ada dua macam orang yang di dalam Mazmur pasal pertama dari kacamata Allah. Orang fasik yang berjalan di jalan orang yang berdosa dan orang benar yang menyukai firman Allah dan merenungkan firman Allah siang dan malam. Mazmur pasal 119 boleh dikatakan adalah elaborasi yang panjang dan luas berkenaan dengan apa firman Tuhan. Judul kitab Mazmur dalam bahasa Inggris The Psalm, sebagian kita memakai kata psalmos, dalam bahasa Ibrani Mizmor, suatu istilah teknis untuk kidung yang dinyanyikan dengan iringan instrumen musik. Mazmur artinya nyanyian pujian. Menurut hemat penulis, kitab Mazmur merupakan kumpulan pengalaman hidup dan pujian kepada Allah. Pengalaman para pelayan Tuhan yang digambarkan dengan ekspresi hidup.
sebuah nyanyian dan pujian. Ada beberapa tokoh yang menulis kitab Mazmur secara keseluruhan. Namun Mazmur pasal 119 tidak ditulis nama pengarangnya. Tetapi penulis Mazmur 119 adalah yang percaya kepada Tuhan, seorang yang mencintai firman Tuhan, dan seorang yang memuji Taurat Tuhan. Saya akan langsung lompat ayat 1 sampai dengan 2. Kita di dunia ini bukan mencari penderitaan, dan kekristenan tidak membuat saudara mencari penderitaan. Kekristenan mengajarkan kepada kita bahwa ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya maut. Alkitab kekristenan mengajarkan kita mencari kebahagiaan, tetapi engkau mencari kebahagiaan dengan berusaha untuk mendapatkan uang yang banyak, menjadi terkenal, menikahi orang yang cantik, atau engkau berhasil dalam hal ini dan hal itu. Alkitab mengatakan dengan jujur engkau akan salah. Dan ketika engkau memiliki satu relation yang engkau pikir engkau akan bahagia dengannya, engkau akan salah karena ada kehadiran dosa yang tidak terhindarkan. Engkau pasti kecewa. Maka ini adalah sesuatu jalan yang engkau pikir adalah lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Engkau tidak akan bahagia dengan apapun saja yang ada di dunia ini. Apa jalan kebahagiaan menurut Alkitab? Alkitab mengatakan taatlah kepada firman Allah. Alkitab mengajarkan di luar ketaatan kepada firman Allah, engkau dan saya tidak akan menemukan kebahagiaan sejati. Sehingga di sini dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Dalam ayat 3 sampai dengan 4, terlebih dahulu kita harus paham apa yang dimaksud titah-titahmu. Dalam ayat 4, tak seorang pun kecuali Yesus Kristus yang dapat mentaati hukum Allah dengan sempurna. Kita akan melihat dalam beberapa alasan berikut ini mengapa manusia tidak bisa menerima keselamatannya dengan mentaati hukum Allah. Pertama, Yesus adalah satu-satunya manusia yang dapat mentaati hukum Allah dengan sempurna. Kedua, firman Tuhan mengatakan bahwa kita semua telah berbuat dosa, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Yang ketiga, mengatakan bahwa kita tidak pernah berbuat dosa adalah sama dengan mengatakan bahwa Allah adalah pendusta. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Yohanes 1:4. Tak seorang pun yang dapat menerima keselamatan dengan mentaati hukum Taurat saja. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat mengenal dosa. Roma 3:20. Iman dalam Kristus merupakan jawaban, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di dalam Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3:11. Tugas dari hukum Taurat adalah membawa kita kepada Kristus supaya kita dapat menerima keselamatan dari dosa-dosa kita dengan iman. Galatia 3:22-24. Sehingga bahagia yang dimaksud menurut Taurat Tuhan adalah hidup yang selalu mengandalkan Yesus Kristus. Kita masuk ke ayat 5 sampai dengan 6. Allah memberikan aturan dasar hidup kepada umatnya untuk mengingatkan umat bagaimana hidup di hadapan Allah. Aturan dasar tersebut bersumber dari Allah yang Maha Kuasa. Allah mengingatkan umatnya dengan memberikan instruksi berdasarkan firman-Nya. Istilah instruksi dalam teks ini digambarkan pada kata perintahmu. Kata perintahmu dalam bahasa Ibrani, misboteka, dalam NIV memakai kata command, dalam NASB memakai kata commandment. Dalam konteks orang Yahudi, istilah perintahmu digunakan untuk instruksi seorang ayah kepada seorang anak. Jadi bukan seperti kepada Bapak Ibu, seorang atasan kepada bawahan, tidak. Jadi kata perintahmu menggambarkan sebuah instruksi, kemudian menggambarkan pemenuhan perintah Allah Israel. Tuhan menjamin kebenaran firman-Nya dengan perintahnya. Istilah Grohen sendiri menjelaskan sebuah kekuasaan yang memerintah secara keseluruhan. Sehingga kata perintahmu mengacu kepada peraturan dan ketetapan yang mengungkapkan peraturan Allah yang berkuasa atas kehidupan yang patut ditaati. Perintah Allah mengandung janji dan otoritas dari semua perintah. Perintah Tuhan adalah dasar kehidupan yang mengandung isi hati Allah dan mengingatkan hidup semua umat Allah. Di dalam perintah Tuhan tersirat semua peraturan dan ketetapan-ketetapan Allah. Maka makna kata perintahmu merupakan ungkapan sebuah keseluruhan aturan dasar hidup sebagai umat Allah. Dalam ayat 7-8 dikatakan, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil.
Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Dalam nats ini terlihat jelas bagaimana bentuk penyerahan total, yaitu hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa firman Allah, kita tidak tahu siapa diri kita, dari mana kita datang, juga siapa yang membentuk bumi tempat kita hidup, bergerak, dan memperoleh keberadaan kita. Ketika roh firman dari Allah mengilhami seseorang, pikirannya dibuka untuk melihat keindahan, tata tertib, dan kemuliaan penciptaan bumi ini dan para penduduknya. Tujuan penciptaannya dan tujuan sang pencipta dalam mengisi bumi dengan anak-anaknya. Maka kemudian ia dapat mengerti dengan jelas bahwa kehadiran kita di sini adalah untuk tujuan tunggal, permuliaan dan pemulihan kehadiran Bapa dan anak kita. Dalam setiap bagian dan porsi dari firman Allah sebagaimana diberikan kepada anak-anak manusia atau kepada individu manapun di surga atau bumi untuk mengerti dengan benar, seseorang memerlukan roh melalui mana wahyu tersebut diberikan. Roh yang menyatakan hal seperti itu pula pemahaman dan menjadikannya tidak asing bagi pikiran. Tetapi kita semua harus hidup sedemikian sehingga roh firman dapat mendikte dan menuliskan di hati kita dan memberitahu apa yang harus dilakukan bagi orang tua dan para guru kita. Tetapi untuk melakukan ini kita harus menjadi seperti anak kecil. Dan Yesus berkata, jika tidak, kita tidak dapat memasuki kerajaan surga. Betapa sederhananya hal ini. Hiduplah bebas dari perasaan iri, dengki, murka, pertengkaran, perasaan pahit, dan berbicara yang tidak baik dalam keluarga kita. Dan di antara rumah tetangga dan teman kita serta semua penduduk bumi, dimanapun kita bertemu dengan mereka. Hiduplah sedemikian sehingga hati nurani kita bebas, bersih, dan jernih. Untuk penutup, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita sebagai orang yang percaya yang ada di era sekarang ini banyak sekali perkembangan, kemajuan dan perubahan dalam bidang kehidupan. Mau menyadarkan kita tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai pedoman supaya dapat mengubah, memperbaiki kelakuan kita agar tetap bersih dan kudus. Janganlah terpengaruh dengan apapun yang menyimpang, menjerumuskan kita pada dosa. Seperti nasihat Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, marilah kita mencari Tuhan dengan segenap hati tanpa dinodai dengan motivasi-motivasi lain. Jangan pernah menyimpang dari perintah-perintahnya. Orang percaya harus mampu membuka hati, pikiran, hidup untuk dapat menerima pengajaran firman-Nya dan jadilah pembawa kabar baik. Injil Yesus Kristus kepada semua orang memang disadari ini dinamika hidup silih berganti, tetapi kita harus tetap bergembira karena memiliki sumber kegembiraan, kebahagiaan yang kekal, yaitu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat yang telah memberi jaminan hidup kekal. Yang terakhir, hati adalah jendela mata. Artinya apa yang ada di dalam hati kita akan terpancar dari mata kita. Kalau hati kita lagi bersuka cita, maka mata kita akan berseri-seri. Suasana hati itu sendiri tergantung dari apa yang ada di dalamnya. Seperti pemazmur mengisi hatinya dengan janji Tuhan, maka simpanlah dalam hati janji-janji Tuhan. Jangan pernah melupakannya yang senantiasa memberikan pengharapan keselamatan, sehingga kita akan tetap hidup pada kelakuan atau perilaku yang memuliakan Tuhan. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembali. Oke, jadi terima kasih. Jadi sangat menarik tadi diskusi yang telah dibawakan oleh Bapak Vikar Pendeta Hendra Crispin Manulang. Dan tanpa berlama-lama, pada kesempatan kali ini kita berikan langsung kepada Ibu Penanggap Utama, Kak Sarma. Persilakan, Kak. Terima kasih untuk kesempatan ini dan terima kasih juga untuk abang kami ya, Ito Vikar Pendeta Hendra Manulang yang menyampaikan barang sermon kita hari ini itu dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8. Berbicara tentang bagaimana orang-orang hidup menurut Taurat Tuhan. Di sini tadi kita dijelaskan bahwasanya
orang-orang percaya itu hidup berbahagia jika turut dengan kehendak Tuhan, turut dengan menjalankan Taurat-Taurat Tuhan. Mungkin ada banyak-banyak yang perlu disampaikan juga ya, bahwasanya di sini ada banyak pengertian yang memang seperti peringatan-peringatan, Taurat Tuhan, itu seperti apa perbedaan dan kualifikasi apa beda dengan Taurat Tuhan, eh, perintah dan titah-titah Tuhan gitu. Karena berkali-kali disampaikan dalam konteks yang berbeda, dan lalu mungkin dengan tujuan yang sama, yaitu untuk turut dengan kehendak Tuhan. Lalu ketika kita baca tadi ada pembahasan bahwasanya Taurat itu kita yakin dan percaya adalah tujuannya terkait untuk membawa kita dalam hidup yang benar. Seperti tadi yang disampaikan, Taurat itu mengandung instruksi bagaimana seorang ayah kepada anaknya. Pastinya ini juga mengandung perintah yang penuh kasih, perintah ataupun Taurat larangan-larangan yang membawa anaknya sebagaimana ayah tidak ingin anaknya celaka, ayah tidak ingin anaknya itu masuk ke dalam kehidupan yang tidak benar. Lalu sering sekali memang kita eh, termasuklah anak-anak muda gitu. Dari segi manusiawinya, dari segi kemudaannya mengarah pada hal-hal yang enggak benar di hadapan Tuhan. Lalu ada banyak cara yang disampaikan, mungkin kita mengikuti ibadah, mendengarkan firman Tuhan. Terkadang sering juga jatuh dalam hal-hal yang tidak disukai Tuhan, tidak juga disenangi Tuhan. Seperti apa mungkin yang bisa disampaikan sama Bapak Fikar, supaya kita itu tetap kokoh dan tidak jatuh pada lubang yang sama ibaratnya. Karena kalau orang tua juga ibaratnya selalu bilang hal yang sama, mungkin gedek juga bahasa ini ya, bahasa sehari-harinya gitu. Jadi kalau dalam sharing kita hari ini, kita berbicara tentang sharing ataupun seperti menelaah Alkitab ya gitu. Jadi mungkin boleh disampaikan juga supaya kita sebagai anak-anak muda juga tahu apa isi hati Tuhan dan tahu melangkah untuk ke depannya, bukan menjadi orang yang sama di kehidupan sekarang, tetapi menjadi lebih baik sehingga seperti kata Tuhan kita menjadi lebih baik dan sempurna menuju sempurnanya Tuhan. Tapi memang kita sejatinya tidak bisa menjadi sempurna seperti Tuhan. Mungkin itu sisi sementara kita bisa sharing, dan mungkin kalau dari itu apa Fikar Pendeta Hendra bisa sharingkan juga ke saya terutama dan ke kita yang ada di sini supaya mungkin lebih paham ke depannya. Mungkin kita bisa sampaikan itu Timothy Saragi. Oke, terima kasih kepada Kak Sarma yang sudah memaparkan tanggapan atas presentasi yang sudah diberikan oleh Bapak Fikar Pendeta Hendra Crispin Manulang. Jadi menarik itu tadi, mengingat kenapa memberikan peraturan-peraturan biasanya karena orang tua sayang kepada anaknya seperti orang tua kepada anaknya tadi ya Kak. Dan kalau kita amati memang orang tua kita juga banyak memberikan larangan-larangan kan, karena jangan ini supaya kita aman dan tidak celaka gitu. Dan menarik memang untuk mendalami istilah-istilah yang disebutkan tadi selain Taurat, contohnya perintah, aturan-aturan gitu. Oke, langsung saja kita serahkan kepada Bapak Pendeta Hendra Crispin Manulang. Persilakan Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Sarma dan juga Pak Fikar Pendeta Timothy. Aku dalam keadaan penuh sukacita sekali tampaknya hari ini ya. Iya, serius. Sukacita sekali. Puji Tuhan. Aku benar-benar tersentuh tuh sama pertanyaan dan masukan tadi sedikit dari Kak Sarma. Itu aku jadi benar-benar kayak, aduh,
flashback ke belakang gitu sama orang tua kan gitu. Mm. Jadi mungkin sedikit. Terima kasih Kak Sarma. Mungkin yang pertama tadi ada pertanyaan, kok ada istilah perintah-perintah hukum dan sebagainya. Memang dalam sermon tadi saya rangkumkan istilahnya itu intinya tidak lepas dari Yesus kasih gitu. Tapi kalau kita mau memperbandingkan secara teologis, sebenarnya orang-orang Kristen masa kini itu sudah sangat enak. Kenapa saya bilang sudah sangat enak? Bangsa Israel itu hukum Taurat itu kita dengarkan hukum Dekalog itu 10 hukum Taurat itu ada lagi turunannya, itu turunannya menjadi 613 misvot, 613 misvot atau 613 peraturan, 613 perintah dari 10 hukum Taurat. Itu begitu banyak. Itu dicatatkan dari kitab Kejadian sampai kitab Keluaran. Jadi dua global tadi itu menjadi 613 peraturan. Karena makanya bangsa Yahudi, bangsa Israel itu begitu banyak peraturan mulai beribadah, lain segala sebagainya. Dan itu beratnya mereka. Tapi apa yang terjadi yang bisa kita ambil sisi positif, mereka tidak bersama sama peraturan. Sekalipun mereka memang kadangkala meninggalkan Tuhan. Tapi dengan begitu banyaknya peraturan yang begitu ketat dari uh, para imam dari agama mereka sendiri, itu bisa kita lihat nanti. Silahkan kembali kita cek buku kita. Mereka tetap setia. Mereka benar-benar tetap setia. Mereka tetap setia dan mereka tidak bersungut-sungut sekalipun begitu banyak peraturan-peraturan. Dan sebenarnya kalau kita bandingkan dengan agama-agama tetangga kita, begitu banyak peraturan di agama mereka. Tapi mereka tetap setia untuk melakukan itu. Sekarang kita ke Kristenan masa kini, bisa kita lihat kesulitan kita itu di mana. Mungkin kita sudah terlalu menganggap bahwa pengorbanan Yesus itu terlalu murah, terlalu gampang kan begitu. Sehingga kita tidak menghargai lagi peraturan-peraturan itu. Di dalam pikiran kita sudah terbenam, aku sudah pasti masuk surga. Titik. Sehingga tidak penting bagi kita untuk lagi mengenal apa itu peraturan-peraturan segala macam perintah-perintah Tuhan. Karena kita sudah menerima istilah yang sudah kita pahami bersama, karena gitu pengorbanannya di kayu salib sudah menebus kita dan kita sudah pasti masuk surga. Titik. Dan di situ kesesatan, kebodohan saya katakan, kebodohan orang Kristen. Dan disitulah istilah-istilah Kristen KTP itu bermuncul. Padahal kita harus ingat kembali apa yang dituliskan dalam Alkitab. Upahmu besar di kerajaan surga. Penghakiman itu ada. Orang Kristen tidak lepas dari penghakiman. Jadi perintah Tuhan itu memang benar untuk menuntun kita kembali ke jalan yang lurus itu tadi. Jangan kita sangka kita sudah hidup dengan benar. Yang penting tidak keluar dari Kristen. Itu saja cukup. Tidak. Hidup orang Kristen itu tidak seperti itu. Hidup orang Kristen itu harus benar-benar jadi buah. Dan jangan merangkapan. Dan jangan sekali-sekali sebenarnya ini sangat ekstrim. Kita tidak bisa mengurung. Kita tidak bisa memenjarakan kekuasaan Allah. Sekarang ini sebenarnya kalau boleh jujur ya. Kalau saya lihat. Sekarang ini kita sudah, nanti boleh ditanggapi. Sebenarnya kita sekarang ini sudah memenjarakan, sudah mengurung Allah itu sendiri. Dan sudah menjadikan Allah itu budak. Budak kita. Bahwa kita menuntut bahwa yang benar itu adalah seperti ini. Perkataan Tuhan itu adalah sebenarnya seperti ini. Kita sendiri sudah mengunci Tuhan. Dan perkataan-perkataan perintah-perintahnya kita maknai dan bisa kita kemas untuk kepentingan pribadi gitu. Untuk kesenangan duniawi kita. Itu yang benar-benar bahaya tadi. Jadi intinya adalah hukum, kita ingat perkataan Yesus bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tidak, tapi untuk menggenapi. Intinya apa? Jadi segala perintah Tuhan itu ya mungkin kembali ke dalam gereja kita masing-masing sudah di tafsir ulang, sudah disusun kembali. Mari kita dengarkan perkataan Yesus. Mungkin saya tidak usah terlalu jauh lah bicara tentang Taurat segala macam. Tapi mari kita lihat perkataan-perkataan Yesus dalam khotbahnya.
Mari kita contoh kehidupan Yesus. Apa yang dia katakan? Kasihilah sesama manusia. Kasihilah sudah. Berdoalah untuk mereka. Itu saja kita lakukan. Apa yang dikatakan Yesus. Saya kira hidup kita akan benar-benar merasakan kebahagiaan. Dan yang kedua tadi, apa tips dari Kak Sarmati juga kita boleh sharing ya Kak. Saya juga berharap seperti itu. Tips supaya kita tidak selalu jatuh ke dalam lubang yang sama. Dan sebenarnya ini yang sedang saya juga gumulkan. Dan banyak orang, saya sendiri pribadi, sering jatuh ke dalam lubang yang sama. Sering jatuh dalam dosa yang itu saja. Tapi apa yang mau saya sampaikan adalah kalau memberikan tips tidak, karena saya sendiri adalah masih dalam hidup yang sering jatuh ke dalam dosa yang sama. Tapi apa yang boleh saya bagikan adalah pengakuan dosa itu penting, penyerahan diri itu penting, kesungguhan hati untuk benar-benar bertobat itu penting. Saya paham benar bagaimana dunia saat ini menawarkan hal-hal yang begitu nikmat untuk kita, sehingga kita kadang mau tergoyah. Kita harus itu. Tapi kembali nasi ini menyampaikan, ya kita sebagai manusia kembali terus diingatkan untuk mengingat perintah-perintah Tuhan. Bagaimana kita harus hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi Taurat yang dimaksud Tuhan ini, kesimpulan yang saya dapatkan adalah ingat perkataan Yesus. Intinya adalah kasih. Jadi Taurat dan kasih itu adalah sama. Karena Yesus tidak menghilangkan Taurat. Sekali lagi tipsnya, saya tidak bisa menjawab tips, tapi yang bisa saya bagikan, saya juga masih dalam penuh dengan dosa, dan itu perjuangan saya juga selalu berpengharapan kepada Kristus, dan jangan menganggap diri kita ini kotor. Jangan sekali-sekali menganggap diri kita itu hina, kotor, tak pantas di mata Tuhan. Enggak. Hubungan tadi sudah saya sampaikan dalam tradisi bangsa Israel sebenarnya mau menggambarkan hubungan Sang Pencipta dengan kita ini seperti seorang bapak dan anak. Tuhan sudah benar-benar membuka dirinya, dia mau turun ke dunia, dia mau menggambarkan dialah orang tua kita kan. Sehingga sedikit yang mungkin saya sampaikan lagi dari kehidupan kita ini, nanti juga Kak Sarma boleh ceritakan, mungkin ada juga tips kan begitu. Intinya hal yang terakhir bisa saya sampaikan, mungkin supaya kita tidak selalu jatuh ke dalam lubang yang sama, seperti contoh hal yang kami lakukan ini, sermon oikumene. Berat loh rasanya, berat loh. Tapi kami punya tujuan gitu, punya tujuan bersama untuk mengisi waktu yang bermanfaat. Berat kali loh beban. Kadang-kadang intinya yang paling utama adalah sibukkan dirimu dengan hal yang bermanfaat. Sibukkan dirimu. Jangan mau kalah. Ini kalau orang-orang yang nggak kuat ini imannya, kalau yang mau lemah-lemah, udah akan down dia akan keluar, mungkin nggak akan mengikutinya lagi. Tapi dengan tujuan tadi, ada waktu begitu banyak kosong. Kita mau isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kami yakin dan percaya, hari ini Tuhan, 2-3 orang berkumpul, firman Tuhan sampaikan, yang menyebut dan membicarakan, memuliakan namanya, dia hadir di situ. Hari ini kita ada di sini, saya yakin Tuhan begitu senang melihat kita membicarakan namanya, membicarakan dirinya. Jadi mari kita isi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang positif. Mari bergerak. Jangan jadi hanya sebagai pengikut-pengikut gitu kan begitu. Pengikut yang tidak tahu apa yang mau diikuti kan, harus punya prinsip. Jadi mari kita benar-benar aktif dalam segala hal. Isi waktu kita, ada kosong, isi aja dengan hal yang bermanfaat. Mungkin itu sedikit dari saya. Dan pasti penuh perjuangan. Dan kalau boleh masukan atau juga pengen dengar ini juga kesaksian dari Kak Sarah, makan begitu.
Jadi bisalah Kak ceritakan, bisa kan Pak izin moderator? Siap, siap. Karena ini kan tersimpan ini. Kadang kan orang kayak yang saya sampaikan tadi itu sibuk. Sibuk mungkin nggak ada waktu kan begitu. Tapi kita yakin ini kan memang tujuan utama kita adalah untuk men-share secara online, bukan live-nya yang kita harapkan. Penonton sampai sekian banyak enggak. Tapi bagaimana pengakuan kita hari ini bisa tersimpan, bisa diingat, bisa dipelajari ke depan. Mungkin Kak Sarmala dulu bisa membagikan sedikit atau memberikan tanggapannya tentang dosa, bagaimana kita ini hidup dalam Taurat Tuhan. Silahkan Kak. Ya, terima kasih untuk Vikar Pendeta Hendra ya. Eh, yang pasti memang setiap kita pasti ada yang berdosa ya, kelemahan, kedagingan itu ada di masing-masing kita pribadi ada. Tapi Tuhan juga pernah berjanji, aku akan memberikan kekuatan kepadamu gitu. Jadi benar kita selalu sering jatuh sama pada dosa yang sama itu aja. Maka tadi memang inilah media. Puji Tuhan ada media ini tempat kita sharing ya. Kalau bisa dibilang media ini seperti kayak kelompok tumbuh bersama. Sepertinya gitu kan, sharing-sharing gitu ya. Sharing, belajar tentang firman Tuhan, memecahkan, bertanya sesuatu hal yang tidak kita ketahui. Terus memberikan kesaksian hidup juga. Dan tadi saya bertanya dan juga sudah di-sharingkan sama Pikar Pendeta bahwasanya ya kita harus melakukan hal-hal yang positif dari apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, saya setuju. Dan saya juga yakin ketika kita melakukan itu, kita diingatkan hari lepas hari, gitu. Terus kita juga pasti pribadi lepas pribadi mohon kekuatan Tuhan untuk Roh Kudus yang ada di diri kita itu mengingatkan kita untuk jangan itu lagi, jangan lakukan lagi, gitu. Karena kita sudah hidup yang baru, kita sudah terima Tuhan, dan saya yakin kita juga diberikan kekuatan untuk melawan yang namanya kedagingan itu tadi. Namanya anak muda gitu ya. Tapi muda pun bukan berarti kita tidak mampu untuk melawan dosa ataupun melawan kedagingan. Itu mungkin yang bisa di-sharingkan dan terima kasih untuk media ini. Saya baru bergabung pertama kali di sini. Eh, Media tempat kita sharing juga. Terima kasih untuk Vikar Pendeta Hendra yang sudah mengajak saya untuk sharing bersama. Untuk semua yang ada di sini, salam kenal dan semakin bertumbuhlah kita dalam ya, hikmat dan pengertian. Hari ini kita belajar tentang bagaimana kita juga harus memiliki kehidupan yang benar, menaati apa yang Tuhan tetapkan melalui hukum-hukumnya, melalui Tauratnya, dan apa yang Tuhan inginkan dalam Alkitab ini, apa yang Tuhan inginkan dalam Alkitab ini untuk kita anak-anaknya. Seperti yang tadi, layaknya seorang ayah yang menginginkan anaknya sukses, pasti ada langkah-langkahnya. Kamu harus belajar nih, belajar keras. Kamu harus begini-begini. Nah, hari ini kita dapat bahwasanya Tuhan itu juga berbicara tentang aku mengasihimu, taatilah segala peraturanku, karena aku menjanjikan bahagia padamu yang menaati segala perintahku, yang menaati segala Taurat-Tauratku. Gitu. Jadi, tadi sempat terpikir, oh iya juga ya, gitu. Nggak ada orang tua yang nggak mau anaknya sukses. Nggak ada orang tua yang nggak mau anaknya juga bisa hidup mandiri. Tetapi orang tua selalu punya eh, pandangan, punya pemikiran, anakku harus seperti ini, anakku harus jadi orang sukses, anakku harus seperti lebih daripada saya. Tapi memang kalau di dalam hubungan kita manusia dengan Tuhan, kita nggak mungkin melebihi daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita menjadi orang yang lebih baik. Dan hari ini kita belajar Tauratnya Tuhan itu ada banyak itu melalui firman-firmannya juga Alkitabnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya, artinya media ini sudah menjadi tempat kita belajar sama-sama. Itu dia. Kami kembalikan. Di mute itu, Bang. Ya. Ya, kepada teman-teman masih ada waktu kita kira-kira 10 menit lagi lah ya, 8 ke 10 menit lagi. Di sini ada
Kak Jesdam, Richard Sidebang, dan Rikson Dabdab. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari tema diskusi kita hari ini? Atau ingin berbagi yang udah membahas terlebih dahulu kan? Ya, dipersilakan, dipersilakan. Atau akulah dulu sedikit ya, karena apa tadi ya, menarik tadi itu karena berbicara soal apa kan. Tapi karena kemarin juga aku baca-baca nas ini kan Kak Sarma mengenai apa itu Taurat Tuhan tadi kan, terus ada lagi di ayat 2 peringatan-peringatan, baru Hukum-hukum. ada titah-titah di ayat 4, Yes. ketetapan di ayat 5, baru perintah-perintah hukum-hukum. Tapi pada dasarnya eh, sesuai dengan tema kita yang paling utama ditekankan di sini adalah Taurat Tuhan tadi Kak, menurutku ya. Karena yang dikembangkan selanjutnya adalah peringatan-peringatan seperti yang disebutkan tadi. Karena kalau kita bahas akan dalam kali nanti kan karena berbicara tentang Taurat itu begitu kompleks lah gitu. Tapi aku bisa melihat kemarin itu kalau kita berpikiran bahwa ternyata di kita amati di Taurat itu kan ada dia selalu bilang jangan ini, jangan ini. Nah, itu kan larangan-larangan kan. Tapi ada juga haruslah kamu berbuat begini, harus ini kan. Itu bisa kita bilang sebagai aturan kan gitu. Artinya dalam Taurat itu dirangkum dia semua perintah-perintah, aturan-aturan, hukum-hukum dan lain sebagainya gitu. Jadi eh, temanya inti utamanya tetap di Taurat itu gitu. Itu pandanganku sih gitu. Kalau nggak ada lagi teman-teman, langsung saja kita serahkan kepada Bapak Pikar Pendeta Hendra Crispin Manulang untuk ini closing statement atau ada yang mau disampaikan lagi Pak? Oke, dengar dengar Pak. Ya. Jadi mungkin sedikit terakhir dari saya, closing statement, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Intinya secara garis besar, mungkin kita kembali diingatkan flashback bagaimana mungkin kerasnya orang tua kita mendidik kita. Kadang kita dipukul gitu, diusir, nggak dikasih apa, distrap kan gitu. Saya masih sempat merasakan saya distrap. Kadang kalau kita tidak menaati perintah orang tua kita. Dulu masih musimnya gitu. Ya, saya masih merasakan dilibas itu pakai sapu lidi kan gitu. Tapi sekeras apapun mereka memukul, memarahi saya, mereka punya niat yang benar-benar mulia supaya anaknya jadi orang kan gitu. Dan ketika ini kesaksian saya dan ketika mereka tidak ada lagi, ayah dan ibu saya, dan puji Tuhan, saya masih tetap termotivasi bahwa apapun yang mereka lakukan itu untuk mendidik saya. Demikian Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apapun yang Anda alami hari ini, begitu kerasnya kehidupan, banting tulang, segala macam, mungkin setengah mati untuk cari uang, untuk mungkin biaya hidup besok, makan besok apa nggak tahu. Percayalah, Tuhan melakukan itu semua hanya untuk membentuk kita. Itu saja. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa kembali mau mendengarkan kata jangan melawan terus. Kalau kata-kata mama kita kan, ya kau melawan aja betul. Tokang kau katanya kan gitu. Saja. Demikian saya kembalikan. Oke, terima kasih kepada Bapak Pikar Pendeta Hendra Crispin Manulang. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman karena sesi diskusi kita pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kak Sarma karena sudah menjadi penanggap dalam sesi diskusi kita ini dan membuka wawasan-wawasan baru karena apa yang kita pikirkan belum tentu bisa eh, maksudnya apa yang saya dipikirkan oleh orang lain belum tentu saya pikirkan kan gitu. Jadi Ya. sama-sama mengembangkan dan sama-sama mensupport satu sama lain. Makasih Kak sekali Terima lagi. kasih. Sukses dalam pelayanannya sebagai Ketua Nama Poso GKPS. Semoga bisa sukses sampai selesai masa baktinya nanti. Amin. Makasih juga untuk Richard Sidebang yang sudah
berkenan hadir kali kedua ya Richard ya. Semoga nanti bisa tetap ikut dan mampu ikut sampai seterusnya dan seterusnya. Makasih juga kepada Kak Jesdam yang sudah mengikuti sesi diskusi kita pada malam hari ini. Barangkali ada yang yang mau disampaikan di luar materi diskusi kita, kritik dan saran dari pertemuan kita pada malam hari ini sebelum kita tutup dalam doa. Sedikit mungkin ini kita harus Ya, tulisannya kan Pak ke depan mungkin memang kami ini punya rencana untuk awal yang pertama dan kedua ini kami membawakan sermon ya walaupun kami tidak memiliki gelar-gelar yang banyak kan gitu. Tapi untuk selanjutnya ya kita sudah punya rencana juga harapannya untuk membawa tokoh-tokoh agama lah untuk diajak berdiskusi. Tapi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. oke. Kita akan menutup di dalam doa karena yang hadir juga cuman kita-kita aja nih ya. Boleh Kak, Kak Sarma kira-kiranya berkenan untuk menutup dalam doa Kak? Boleh? Siap. Yuk. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah pemilik kehidupan kami. Bapa yang kami sembah adalah Bapa yang hidup, Bapa yang mengatasi segala langit dan bumi, dan Bapa yang penuh cinta kasih untuk kami anak-anaknya. Bapa kami bersyukur dan berterima kasih sepanjang hari ini ya Tuhan, tidak lepas daripada kebaikan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ketika kami juga mulai pagi membuka mata kami hingga sampai pada malam hari ini, dan terkhusus untuk pertemuan kami melalui Zoom ini ya Bapak, kami boleh mengikuti sermon Okumene ini. Bapak terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau Allah izinkan untuk kami bertemu dalam virtual Bapak. Kami bersyukur apa ya yang kami sharingkan, apa yang menjadi bahan sermon kami pada hari ini ya Tuhan, tentang bagaimana kehidupan berbahagianya hidup benar menurut Taurat Tuhan. Bapak pimpin kami dan kuatkan kami untuk melakukan segala Taurat-Mu dalam kehidupan kami, yang kami yakin Bapa, jika melalui kedagingan kami, jika melalui kemanusiaan kami tidak mampu melakukan keseluruhannya. Tapi kami percaya Tuhan, ada roh Allah yang menguatkan kami, ada roh Allah yang memberikan kami kemampuan untuk melakukan segalanya. Jikalau kami juga jatuh dalam dosa ya Bapak, ingatkan kami ya Tuhan, untuk kami tidak melakukannya kembali ya Bapak. Bapak ingatkan kami juga untuk kami tetap berpengharapan, untuk kami tetap menyerahkan kehidupan kami ke dalam penyertaan tangan-Mu. Janganlah kiranya Tuhan kami juga jatuh dan jatuh lagi ya Bapak. Izinkan kami ya Tuhan untuk kami boleh memperbaiki diri kami, supaya kami juga semakin memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Biar juga Tuhan kami dalam kehidupan kami juga melakukan hal-hal yang baik, yang penuh dengan kasih seperti Engkau Allah kasih kepada kami. Terima kasih untuk sermon hari ini ya Tuhan, kiranya Kau berkati media ini sebagai tempat kami boleh berbagi, tempat kami boleh memahami kebaikan dan firman-Mu Bapa. Kiranya Kau berkati ini semakin terberitalah nama-Mu dan semakin banyak juga orang-orang yang mengikuti media ini, banyak orang-orang yang rindu dan juga terpanggil Tuhan untuk boleh sama-sama mengikuti sermon ini ya Bapak. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau Allah memberkati seluruh pelayanan Vikar Pendeta yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Dari segi pelayanannya, Engkau Allah semakin buat dia semakin rendah hati dan juga semakin melakukan apa yang Tuhan izinkan dan sebagai Taurat-Mu dalam kehidupannya Bapak. Memberitakan kebenaran firman-Mu, memberitakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan, terlebih untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan juga menjadi anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami dalam ucapan, tindakan, dan perkataan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau semakin perbaharui kami agar kami juga semakin baik hari lepas hari ke depannya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.